Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua dari jejaring Dompet Duafa maupun di luar Dompet Duafa, adik-adik Bakti Nusa, Yulid, dimanapun berada, gitu ya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kesehatan ya. Yang paling penting sekarang nikmat sehat. Termasuk ya dulu mungkin nggak kerasa ya, tapi sekarang luar biasa di saat orang-orang di sekitar kita telah mendahului kita. Semoga sisa umur ya, sisa waktu kita menjadi lebih produktif gitu ya, tidak sekedar ya, selain kesehatan, nikmat waktu luang juga penting. Nah, kita berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zid ilma warzuqni fahma. Semoga barokah, nah, gitu ya. Terutama untuk narasumber kita, ya. Baik, teman-teman. Ini agenda yang kedua, jadi 2021 dari kami, Bakti Nusa dan Yulid Malang menginisiasi ada gerakan mentoring namanya ya. Yang pertama sudah terlaksana tanggal 13 kalau nggak salah ya, beberapa pekan yang lalu. Jadi semoga kami istiqomah minimal sebulan sekali. Pekan lalu itu mentoring 1.0, maka sekarang mentoring 2.0. Kalau pekan lalu topiknya kuliah langsung kerja, nah, ini biar nggak bertanya-tanya, kok kerja aja sih, Mas? Jangan-jangan kampus itu diciptakan untuk apa? Mencetak tenaga kerja. Jangan-jangan kampus itu pabrik untuk menciptakan tenaga kerja murah. Nah, sekarang giliran klaster pendidikan. Jadi setelah kuliah, ya S2. Kalau mau S3 juga bisa sebenarnya, PMDS. Nantilah kapan-kapan kita undang yang langsung S3. Nah, ini mungkin nanti kita akan bertemu lagi di bulan Februari. Semoga masih ada umur, masih ada kesempatan, gitu ya. Karena bulan ini sudah 2 kali, minimal sebulan sekali lah. Kita bagi-bagi. Monggo teman-teman di sini kalau mau usul, kalau mau sharing topik apa, nanti insya Allah kita carikan. Nah, ini Mas, bahas ini, gitu. Bahas vaksin. Nah, nanti coba tak carikan dari perspektif dokter atau dari perspektif yang bikin vaksin, misalkan ya. Karena vaksin Indonesia sebenarnya juga ada vaksin merah putihnya. Jadi kita mengalir saja, tidak ada tema yang aneh-aneh, termasuk tidak pakai pendaftaran ya. Mungkin ada yang tanya, biasanya kok pakai Google Form, pakai share ini itu. Nah, nggak pakai sertifikat juga. Setelah acara ini ya bisa tanya Japri nomor pemateri narasumbernya atau sharing-sharing gitu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa. Biasanya memang saya panel laki-laki perempuan gitu ya, biar menarik ya, gitu ya. Laki-laki atau perempuan. Tapi kalau memang saya sedang tidak ada stok, kami tidak ada stok laki-laki perempuan, berarti laki-laki atau perempuan-perempuan. Nah, hari ini untuk pemateri narasumber pertama ada Mbak Sania ya. Sania ini dulu mawapres di UM, kemudian sudah lulus S2, posisinya sudah lulus S2. Jadi sebenarnya topik S2 pasca sarjana mengulang memori saja. Saat lulus S1 dulu seperti apa sih gitu. Nah, sekarang mungkin topiknya adalah Mbak Sania S3 pasca S2. Nah, gitu. Harus S3, Mbak, segera. Enggak apa-apa. Menuntut ilmu itu kan dari buayan sampai liang lahat. Nah, kalau Mbak Sania ini dari rumpun Saintek ya, fisika. Kemudian ada salah satunya ada Mas Anton. Mas Anton ini sedang S2. Kalau Mbak Sania sudah lulus, ya, Mas Anton sedang kuliah. Ya, kuliah di Jogja. Tapi kayaknya juga nggak pernah ke Jogja ini. Mungkin karena pandemi ya, mungkin di rumah aja. Jadi ya nanti bisa cerita juga kuliah di era daring ya. Termasuk nanti saya kasih masukan gitu. Saya sudah 1 semester juga kuliah S3 daring.
Jadi sambil ngomong anak, sambil live Zoom banyak gitu ya. Saya pernah 3 itu. 2 laptop, 1 tablet untuk live Zoom daring. Nah, jadi kalau Mbak Sania ini saintek, fisika, Mas Anton ini kalau menurut saya lebih ke sosial humaniora ya. Teknologi pendidikan. Iya, kalau nggak salah ya. Nanti dikupas lebih lanjut saja. Nah, dua narasumber kita ini memang saat ini qadarullah menjawab alumni, statusnya itu sebagai alumni beasiswa aktivis Nusantara wilayah Malang, ya. Ini sekaligus reuni bagi teman-teman. Nah, nanti bisa ditanyakan. Kalau ke Mas Anton itu LPDP, beliau award di LPDP. Kalau Mbak Sania qadarullah biaya mandiri dari diri sendiri. Nanti bisa ditanyakan. Mahal nggak sih? Kalau beasiswa enak nggak sih? Bener di cover semua nggak? Nanti kalau teman-teman mau tanya S3 juga boleh. Nah, ke saya kalau S3, tapi saya moderatornya. Oke, kesempatan pertama biasanya kan ladies first ya. Nah, karena ladies first, monggo Mbak Sania mungkin memperkenalkan diri singkat, nanti kemudian dilanjutkan dengan Mas Anton. Monggo. Kalau ada PPT atau CV boleh, nanti saya buat enable untuk share screen. Tapi sebenarnya enggak usah sih, ngobrol aja. Silakan Mbak Sania. Oke, Mas Fatih. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah 1 minggu yang lalu, kita ada kegiatan yang pertama Mbak Imah sama Mas Hafiz yang sharing hari ini. Perkenalkan, saya Sania Nurdiana, alumni Bakti Nusa 8, ya, seperti yang dikenalkan oleh Mas Fatih tadi, dan alhamdulillah saat ini baru Ramadan kemarin, alhamdulillah bisa menyelesaikan studi S2 di tengah pandemi. Jadi saya sidangnya online, wisudanya pun online. Jadi kalau guyonannya gitu ada tambahan titelnya LC ya, lulusan COVID. Tapi alhamdulillah, insya Allah hari ini sharing-sharing dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan itu, dan juga nanti akan bersama Mas Anton yang masih fresh ini. Kalau saya sudah 2 tahun yang lalu memulai S2, kalau Mas Anton baru ini. Itu saja Mas Fatih, sudah cukup ya perkenalan singkatnya? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak apa-apa. Itu dulu Mbak Sania. Nanti saya kasih pertanyaan. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke Mas Fatih. arek Mojokerto ya. Mana ini? Ini penunggunya situs Trowulan ya. Silakan Mas Anton. Mana? Monggo. Nah, mohon apakah bisa ditunjukkan perutnya? Oh, enggak boleh ya? Enggak boleh ya. Enggak boleh, Mas, enggak boleh. Hah? Katik tahlilan toh? Enggak boleh. Enggak boleh. Apa? Ganteng, Aduh. Ruwapi ngono lho. Enggak, Mas. Katik nang ndi aku kaosani. Mau dinas itu, Mas. Lah iya. Mau tahlilan, Mas. Mau tahlilan kok keinget. Oh iya, saya malam ini ada sharing ya, enggak chat ya ini. Monggo. Diperkenalkan diri Mas Anton, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga tetap sehat dimanapun teman-teman berada. Kelihatannya ini selain dari Yurid, banyak sekali Mas yang join, alhamdulillah. Jadi mungkin perkenalan singkat saya. Alhamdulillah, puji syukur bisa dapat beasiswa ya, S1 maupun S2-nya, alhamdulillah bisa dapat beasiswa. Dan mungkin sebagian teman-teman mungkin mungkin menganggap hal yang biasa atau gimana, tapi mungkin bagi saya yang basicnya mungkin anak orang kampung gitu ya, anak buruh tani, dapat beasiswa S1, S2, ya sebenarnya target saya S2-nya pengen ke luar negeri, cuman karena sesuatu hal banyak pertimbangan akhirnya enggak. Tapi alhamdulillah bisa dapat beasiswa S2 dan itu luar biasa, karena memang dulu ketika SMA mikir untuk bisa lanjut, untuk lulus SMA saja itu sudah sangat bersyukur karena memang banyak sekali tantangan yang Allah berikan pada waktu itu ya, tapi alhamdulillah bisa lulus SMA dan malah Allah beri nikmat lagi ya, bisa S1-nya bisa dapat bidik misi, S2-nya bisa dapat LPDP, alhamdulillah.
Nah, nanti mungkin bisa teman-teman sharing mungkin ya, teman-teman kita bisa banyak sharing tentang LPDP atau mungkin tentang S2, apa enaknya. Sebenarnya ada banyak nggak enaknya juga sih sebenarnya. Nah, mungkin nanti bisa kita gali lebih lanjut. Mungkin itu Mas Wati, perkenalan singkat saya Mas Wati. Oh ya, saya jurusan teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran itu apa? Mungkin dulu nggak banyak orang tahu ya, mungkin karena sejak pandemi semakin banyak orang yang tahu teknologi pembelajaran itu apa, ternyata peran dan fungsinya sekarang sudah mulai vital gitu ya, karena seiring dengan pembelajaran daring dan seterusnya. Mungkin itu Mas Fatih, perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, mantap ya. Sama lah kalau Mas Anton buruh tani, saya juga buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Nah, nanti jadinya ya. Sama, kalau Mas Anton juga cita-citanya yang penting lulus SMA saja sama insya Allah. Jadi kita background-nya sama. Nah, salah tadi ya saya, ternyata teknologi apa tadi? Pembelajaran ya. Teknologi, ya pokoknya. Pembelajaran Mas. Ya, jurusan perdaringan lah. Gimana caranya kita kuliah itu online. Nah, gitu kan. Online, pokoknya menggunakan media. Gampang ini ngono wis. Enggak, saya biar enggak susah-susah. Nah, oke. Mumpung Mas Anton lagi live ya, mungkin mumpung ada sinyal, Mbak Sania saya keep dulu. Mas Anton, kenapa sih kira-kira kok langsung lanjut S2? Kok nggak kepikiran? Tadi kan sempat mikir ngomong juga kalau mau S2 di luar. Kenapa sih kok langsung kuliah lagi? Kok nggak kerja gitu? Enak loh. Kerja itu dapat duit, nanti beli apa ninja terus bisa apa ngelamar si dia. Wah, kalau kuliah kan repot ngelamar ya, masih bingung tesis gitu kan. Gimana Mas Anton? Monggo diceritakan alasan kenapa kok S2. Oke, terima kasih Mas Fatih. Ini agak panjang pertanyaannya ya. Sebenarnya alasan pertama pengen lanjut S2 itu ya motivasi pertama memang karena orang tua sih. Karena orang tua Mas. Jadi memang apa ya, ibarat kata memang di satu desa saya itu nggak banyak orang yang apa namanya bisa kuliah S1 itu nggak banyak, bisa dihitung jari lah. Kalau bisa 1, 2 atau 3 orang mungkin ya. 2 orang mungkin ya. Dengan saya itu di desa saya itu cuma 2 orang. Nah, itu mungkin motivasi terbesar itu sih Mas untuk lanjut S2. Sebenarnya kalau misalkan dikatakan pengen kerja, ya sebenarnya pengen banget sih untuk kerja dan seterusnya pengen banget. Cuman saya juga mikir apa ya, bagi sekarang ini kalau misalkan kita langsung kerja ya, ini jujur saja sih kalau misalkan kita lihat di Indonesia sendiri, mereka lebih menghargai level pendidikan ya, lebih menghargai level pendidikan daripada level keterdidikan. Jadi itu suatu hal yang beda. Kenapa saya pengen lanjut S2? Kalau misalkan di luar negeri mungkin mereka lebih menghargai level keterdidikan ya. Banyak negara mungkin lebih menghargai level keterdidikan daripada level pendidikan. Kayak misalkan kemarin itu Elon Musk gitu ya. Itu kan membuka lowongan pekerjaan di Tesla itu kan nggak dilihat ijazahnya apa, background-nya dari mana. Kamu lulusan mana? Lulusan S1 kah, lulusan S2 kah, lulusan jurusan apa, nggak dilihat dari situnya. Tapi yang dilihat adalah bagaimana kualitasnya mereka. Tapi kan kalau di Indonesia kan kita nggak bisa lepas dari itu ya. Kita mau lamar kerja pasti yang ditanya dulu level pendidikannya, gitu. Ijazahmu ijazah apa, S1, S2, dan seterusnya, itu pasti ditanyain. Nah itu mungkin salah satu alasan juga sih pengen lanjut S2. Alasan pertama tadi memang karena orang tua pengen punya target sih, biar di desa itu apa ya, bisa meninggikan derajat orang tua lah dalam artian seperti itu. Itu Mas. Kalau misalkan pengen kerja sebenarnya tantangannya banyak banget. Kalau misalnya sudah megang duit itu kayak teman saya itu ketika sudah kerja ya, ketika sudah megang duit itu mau lanjut kuliah itu kayak berat banget gitu. Tantangannya berat kalau misalnya teman-teman sudah megang duit, misalkan saya kerja dulu nih, terus setelah itu lanjut kuliah gitu ya. Banyak teman saya yang seperti itu ketika harapannya ya, rencananya seperti itu, tapi ketika sudah kerja malah kebablasan karena sudah pegang duit, sudah enak ya, sudah tahu enaknya pegang duit. Nah itu mungkin Mas, kalau dari pandangan saya Mas, pengen lanjut S2. Oke, berarti nanti tetap dong, masa sih habis S2 nggak kerja, mau sekolah terus sampai Ya S8 kayak Samsung. tetap. Lah iya. Kayak iPhone 12. Kayak Samsung. Iya, Samsung sama Apple itu kejar-kejaran ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Anton, luar biasa ya. Ya,
Nah, ini karena sudah ada yang tanya, monggo enggak apa-apa. Nah, ini langsung sekaligus ditanya ke Mbak Sania. Kenapa Mbak Sania dulu kok langsung S2? Nah, ini saya mendampingi beliau dulu waktu itu sama istri ya, ketika galau mau S2. Sebenarnya Mbak Sania ini mau ke Malaysia ya, teman-teman. Waktu itu ceritanya mau ke Malaysia, qadar Allah harus mengambil keputusan, ada 2 atau 3 kampus waktu itu yang memang sudah ada sinyal untuk diterima gitu ya. Nah, akhirnya dapatnya ya di dalam negeri dengan beberapa pertimbangan. Sekaligus jawab pertanyaan yang di room chat itu, Mbak. Saya nggak terlalu Ya, Mas paham ya Fatih. antara fisika murni sama fisika pendidikan. Gitu. Iya, ya. Sekaligus itu, Mbak ya. Silakan, Mbak Sania, monggo. Terima kasih Mas Fatih. Kalau tadi pertama tentang alasan ya, mengapa kok bisa langsung lanjut atau memutuskan untuk langsung lanjut tanpa ada jeda? Awalnya memang Ini hilang kah? Kamu mana lagi? Ini di tempat saya aja atau memang nggak ada nih? Nggak ada kayaknya, Mas. Mohon maaf Mas Fatih, teman-teman. Tadi tiba-tiba keluar. Oh iya. Saya tak kira gonku, tak kira sinyalku. Lanjut, Mbak. Nggak apa-apa. Alasan, diulangi lagi kayaknya. Iya, monggo. Alasannya kenapa langsung lanjut? Yang pertama dulu sebenarnya ingin jeda dulu untuk menyiapkan beasiswa setidaknya beberapa bulan untuk apply LPDP dan lainnya. Tetapi memang yang pertama dorongan orang tua itu sangat besar. Ayo langsung aja. Nanti kalau berjeda malah malas lagi memulainya gitu. Pada akhirnya karena sebenarnya diri sendiri juga punya keinginan untuk lanjut, cuman tidak langsung di waktu itu juga setelah lulus. Saya wisuda Juli, Agustus sudah masuk kuliah lagi. Nah, awalnya tidak ingin seperti itu, tapi karena orang tua, seperti kata Mas Anton tadi, orang tua yang memberikan arahan seperti itu, akhirnya, oh ya udahlah, lanjut gitu. Itu alasannya yang pertama. Alasan yang kedua, keinginan sendiri, pengen juga langsung lanjut. Terus yang ketiga, dorongan dari beberapa guru atau dosen, kayak langsung aja gitu, nanti masalah biaya dipikir lagi, nggak apa-apa. Kalaupun menunggu beasiswa, belum tentu kita nggak tahu apakah tahun ini bisa dapat atau tidak. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa langsung lanjut itu dengan Bismillah lah, berani untuk berani untuk mulai dengan modal sendiri dulu gitu. Itu alasannya sebenarnya hampir sama dengan Mas Anton ya, karena orang tua yang meminta jadi sami tua atau tu begitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, semisal S1 fisika murni kemudian mau melanjutkan S2 pendidikan, apakah bisa dan apakah mungkin? Jawabannya mungkin dan bisa gitu. Bahkan sebagian besar dosen saya yang oh ya, teman-teman, saya kebetulan S2-nya di UM ya, S1 S2-nya di UM. Nah, kebanyakan dosen fisika di UM, khususnya dosen pendidikan itu jenjang pendidikannya itu lintas. Misal S1 pendidikan fisika, S2 ilmu fisika atau fisika murni, S3 baru pendidikan lagi. Atau juga ada yang S1-nya pendidikan, S2 murni, S3 murni. Ada juga yang S1-nya murni, S2 pendidikan, S3 pendidikan. Jadi itu boleh saja gitu. Bedanya apa? Secara sekilas nggih, kalau murni itu lebih ke ilmu-ilmu fisika murni. Ada fisika material, ada fisika teori, ada kuantum dan sebagainya itu. Tapi kalau fisika pendidikan mempelajari
dasar-dasar fisika, ilmu-ilmu fisika plus ilmu pendidikannya, bagaimana cara mengajarkannya kayak gitu. Jadi Mbak Khalifatun Nisa bisa saja untuk lintas jurusan itu. Oke, seperti itu Mas Fatih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Oke. Ya memang ini galau ya kalau kalau antara pendidikan atau murni gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, terutama yang Yulit dan Bakti Nusa Malang itu saya pernah ngundang di acaranya Yulit itu dan namanya Dr. Nur Abdillah Siddiq itu ya. Beliau ini juga galau, hasil galau. Ternyata ya S3, sekarang jadi dosen di UGM. Malah fokusnya kalau nggak salah akhir-akhir ini ke nuklir ya. Jadi jangan dikira yang galau itu cuma bucin-bucin itu ya. Dosen pun juga galau, akademisi juga galau ya. Jadi kalau menurut Mario Teguh ya, Mario Teguh itu bilang galau, berpikir, merenung itu adalah tanda-tanda pertumbuhan. Jadi kalau galau, selama masih galau berarti kita ini tumbuh, walaupun tidak ke atas ya, walaupun perutnya yang tumbuh tidak masalah. Nah, gitu ya. Nah, oke, terima kasih Mbak Sania. Itu luar biasa ya. Nah, sambil ada yang tanya tadi tentang bagaimana kemudian kalau saya pengen S2 hukum, karena melihat Indonesia hukumnya kayak gini, tapi S1-nya saya fisika misalkan. Bisa. Semua jurusan yang tidak linear dengan hukum, S2 bisa hukum, itu setahu saya ada di UNER. Hukum pembangunan, ya. Tapi kelasnya dipisahkan dengan kelas-kelas yang memang S1-nya hukum. Jadi kelasnya sendiri, meskipun dosen-dosennya dosen hukum. Nanti ada matrikulasinya, gitu. Nah, kalau gitu berarti apakah bisa jadi dosen? Kemungkinan besar enggak. Karena di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu, yang disebut sebagai dosen itu, jenjang pendidikannya itu linier. Jadi S1, S2 itu sama. Ya, sama di sini bukan berarti topiknya harus sama ya. Nah, tetapi gelarnya itu sama. Misalkan saya SH sarjana humor, maka S2-nya harus master humor. Nah, SHMH gitu. Jadi harus sama. Padahal di hukum itu ada banyak. Jadi ada sama kayak fisika itu kan, mungkin ada fisika murni, fisika pendidikan gitu ya, fisika terapan, sama kayak psikologi, psikologi pendidikan, psikologi industri. Hukum itu juga ada. Hukum pidana, hukum perdata, hukum Islam, ya, hukum lingkungan. Nah, saya kebetulan hukum tata negara S1-nya. S2-nya enggak ada. Saya ngambil hukum pemerintahan. Nah, di situ ngambilnya irisan antara administrasi negara dan tata negara. Tidak masalah, karena gelarnya masih itu tadi. Sarjana hukum dan master magister hukum itu. Jadi tidak masalah. Tapi kalau memang pengen sekedar passion gitu ya, ada teman saya itu dulu presiden EM ya, presiden BEM-nya UB, itu S1-nya itu pertanian. Nah, karena memang nggak pengen cita-cita jadi dosen, S2-nya sekarang ngambil marketing, manajemen kalau nggak salah, di UB juga. Jadi nggak masalah. Bagi teman-teman yang kerja mungkin bisa mengambil jurusan, ya, kuliah lagi itu sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja. Ya, kalau nggak salah habis itu yang minggu lalu kita undang untuk memberikan materi tentang kerja itu pengen S2-nya juga nggak yang relate. Beliau itu fisika medis, ya fisika medis, tapi sekarang membawai tim yang itu nggak ada hubungannya dengan fisika medis, gitu ya. Jadi mungkin S2-nya mungkin tentang pengembangan SDM, ya itu banyak di IPB ya tentang human resource seperti itu. Nah, bagus, menarik sekali ceritanya. Saya dapat kayak insight yang berharga dari dua narasumber kita di sesi yang awal ini, bahwa memang mayoritas kita mengikuti amanah ya atau doa dari orang tua. Jadi tugas-tugas kita itu sebenarnya memang hanya untuk kemudian apa ya istilahnya, merealisasikan ya, mewujudkan apa sih orang tua pengennya apa gitu. Nah, saya mau geser ke pertanyaan Mas Anton nih. Mas Anton ini kan sudah selesai ya S1-nya ya. Mas Anton masih ada? Halo Mas. Ada ya? S1 sudah S1 semester 1 sudah selesai ya? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. IP-nya sudah keluar? Sudah. Kok lemes ngono? Kok kayak masih separuh, Mas. Masih separuh ya. Kalau IP-nya apik pasti semangat. Sudah, Mas, sudah. Oh, loh. Masih separuh. Masih separuh ya. Kira-kira Mas Anton. Oh, enggak, sudah, Mas. Kira-kira Mas Anton, ini sharing aja ya.
Mas Anton kan nggak linear ya kampusnya. Awalnya dari UM, kemudian sekarang di Jogja. Apa sih yang membedakan antara S1 dengan S2? Cerita aja, cerita aja. Kira-kira apa yang membedakan antara S1 dengan S2? Mulai model belajarnya, dosennya, literaturnya, atau apapun lah. Ya, jangan tanya kantinnya, nggak perlu cerita kantin, wong daring kok. Kantin ya ke dapur sendiri, bikin kopi sendiri. Silakan, Mas Anton, monggo. Oke, terima kasih pertanyaan yang satu. Yang membedakan ya Mas ya. Yang jelas kalau misalkan dari sisi cara berpikir kita harus merubah ya. Kita yang jelas harus merubah cara berpikir anak-anak S1 dulu, yang misalkan dulu kita banyak yang salah jurusan, terus mungkin banyak yang suka begadang, dan seterusnya. Itu cara-cara yang sifat-sifat anak S1 itu kalau misalkan teman-teman sudah S2 harus dirubah. Karena ya memang tantangannya lebih kompleks. Kalau misalkan dibilang dari sisi cara mengajar, ya mungkin saya bisa katakan kalau saya mungkin lebih agak berbeda ya mungkin Mas ya. Karena memang menyesuaikan juga dengan karakter kita gitu ya sebagai pembelajarnya sendiri ya. Mungkin karena karakter pembelajarnya seperti ini, makanya pembelajarnya juga menyesuaikan. Kalau dibilang mungkin S1 lebih ke arah, kalau misalkan di teori pembelajaran mungkin ke arah humanistik, pengetahuan-pengetahuan yang diberikan dosen ketika S1 itu juga sebenarnya masih di surface ya, masih di awal-awal gitu ya, masih di dasarnya. Tapi setidaknya kalau di S1 itu masih ada bimbingan ya, masih ada bimbingan dosen, diarahkan gitu ya, masih ada asesdos dan seterusnya. Kalau di S2 teman-teman lebih ke arah konstruktivisme kalau misalnya di aliran pembelajaran ya. Jadi dosen itu ya sama sebenarnya, menyampaikan materi di perkuliahan juga sama. Cuman nanti selebihnya teman-teman yang improve, teman-teman yang harus bisa mengembangkan diri teman-teman masing-masing. Nah, kalau misalkan teman-teman ketika S2 itu malas dan seterusnya, lebih banyak meluangkan waktu untuk hal-hal yang mungkin yang mendistrak tujuan teman-teman, maka teman-teman akan kesulitan untuk beradaptasi di S2. Karena memang yang menentukan keberhasilan ketika S2 itu ya juga kembali lagi ke diri teman-teman sih. Memang pembelajaran lebih ke arah konstruktivisme ya, kalau misalkan menurut saya. Jadi kita harus semangat belajar di lain ya, di lain hal, dengan sumber belajar yang lebih banyak, yang melimpah gitu. Kalau misalkan tentang kenapa pindah ke Jogja, Mas ya. Kenapa pindah ke Jogja? Jujur alasan pertama karena memang saya ingin mendapatkan wawasan pengetahuan atau keilmuan yang lebih luas. Karena menurut saya ketika di Malang, ya nanti ilmu saya ya akan berkutip. Kenapa saya di Jogja? Ya karena tadi bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam gitu ya. Lebih kakak telepon ya. Ke-unmute, Mas. Mohon maaf, ke-unmute. Oke. Nah, terus perbedaannya tadi Mas. Saya kira kamu ke Jogja itu, Mas Anton. Tak kira nang Jogja itu karena pengen planning, teman-teman. Ketemu sama rektor itu, enggak ya? Rektormu itu kan gaul ya? Rektornya sudah nyalon, Mas. Nyalon Bupati Gunung Kidul gitu. Oh iya, tak? Kalah. Sudah? Ya, rektornya kayaknya enggak tahu ya. Enggak tahu, masih nyalon, cuma enggak tahu. Kemarin kabar-kabarnya nyalon di Bupati Gunung Kidul beliau, Pak Sutrisno ini. Tak kira pengen ke Jogja itu karena pengen jadi selebgram, bukan ya? Nah, rektornya kan terkenal sekali ya, suka nge-tweet, suka promosi gitu ya, suka posting. Lanjut Mas Anton, mohon maaf. Yang paling penting sebenarnya ini, Mas, kita ketika menentukan kampus tujuan itu ya teman-teman, kita juga harus mungkin saya milih UNY itu, Mas, karena memang ke UPI sebenarnya ada ke UPI, cuman UPI itu latar belakang dosennya itu lebih ke arah kurikulum. Jadi keilmuannya, kepakaran dosen-dosen di UPI misalnya itu lebih ke arah ke kurikulum. Kalau di UNJ itu sebenarnya hampir sama dengan UM, lebih ke arah media pembelajaran dan seterusnya. Sedangkan mungkin menurut saya ya, kalau misalkan
saya dari bidang media pembelajaran sudah merasa ya mungkin saya perlu ilmu lain gitu ya, perlu ilmu lain. Akhirnya saya milih UNJ itu. Kenapa di UNJ? Karena di UNJ itu latar belakang atau kepakaran dosennya itu lebih ke arah desain instruksional gitu ya. Jadi lebih luas gitulah ya. Yang perbedaan lain ya Mas ya, berbicara ke perbedaan ini ada satu lagi ya. Ada satu lagi mungkin yang sangat penting menurut saya ketika S1 itu kan kita lebih ketika menentukan target, goals atau tujuan kita itu nggak terstruktur gitu ya, nggak terencana. Nah kalau S2 ini betul-betul teman-teman harus sudah merencanakan dari awal gitu ya. Contoh kayak misalkan kemarin itu rancangan tesis itu kita sudah masuk itu sudah diminta ya. Jangan dibiasakan ketika teman-teman punya target, punya tujuan, ketika teman-teman masih ada kesempatan untuk berada di kuadran 2, teman-teman buatlah list planning, rencana, dan seterusnya seperti itu. Jangan sampai jika teman-teman ada waktu luang, ada di kuadran 2, gitu ya, saya menyebutnya, teman-teman malah leha-leha gitu ya, malas gitu ya. Nah itu karakter yang menurut saya harus dibuang. Ya, itu karakter orang Indonesia ketika di S1 kan seperti itu Mas biasanya. Ketika punya waktu, mereka malah nggak menyempatkan. Akhirnya ketika nggak punya waktu, ya mau nggak mau mereka harus semuanya nggak bakalan optimal. Itu mungkin perbedaannya Mas. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Banyak betulnya ya. Oh, lebih bijak sekarang Anton, alhamdulillah ya. Kalau dulu biasanya banyak ngawurnya. Ini bagus ini ya. Seneng saya ya. Banyak ngawur. Bagus ya. Bagus. Ya, kalau ketularan Fahmi itu kayaknya dulu. Nggak ada ini anaknya ya. Maklum, di kampung kayaknya nggak ada sinyal Fahmi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kapan-kapan kita undang Fahmi ya, ngomong apa gitu, pokoknya suruh ngomong gitu ya. Setuju. Suruh ngomong pokoknya Mbak, suruh apa gitu. Oke, sekarang Mbak Ima, silakan Mbak. Ini sudah banyak yang antri pertanyaan. Cerita dulu Mbak, kira-kira kalau Mbak Ima ini kan linear ya, apakah gara-gara, seingat saya pertimbangannya dulu banyak ya, padahal sudah mau di Malaysia dan sebagainya. Kenapa sih kok memilih UM lagi gitu? Karena mungkin deket Matos Mas. Nah, mungkin ya, saya nggak tahu. Atau pertimbangan apa. Terus sekaligus menjawab tentang, ini saya nggak terlalu paham ya, ini kebetulan bukan bidang saya tentang PPG itu ya. PPG itu PPG dulu atau S2 dulu gitu. Nah, nanti ada pertanyaan lagi tentang apakah nikah dulu. Ya enggak apa-apa, boleh Mbak Ima cerita dulu tentang kenapa kok lanjut di UM ya. Mbak Ima, Mbak Sania, mohon maaf, silakan Mbak Sania. Ya, terima kasih Mas Fatih. Terima kasih juga Mas Anton. Sebenarnya beberapa jawaban tentang bagaimana perbedaan pembelajaran tadi ya, itu hampir sama dengan Mas Anton, tapi sekarang yang pertama, ini dulu. Kenapa kok milih UM? Nah, ini sebenarnya dulu juga pertimbangan yang sangat lumayan ini ya, lumayan lama. Yang pertama, benar apa kata Mas Anton, sebelum kita melanjutkan studi, kita analisis dulu kira-kira keinginan kita mau fokus di bidang apa. Meskipun misal pendidikan fisika, tapi kan ada kefokusan lagi, misal mau ke inovasi pembelajaran, mau ke assessment, mau ke media pembelajaran dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu itu, kita coba cari tahu kampus mana kira-kira yang baik di bidang itu. Kalau saya dulu lebih ke pembelajaran fisika. Nah, kampus yang ada jurusan S2 Pendidikan Fisika yang saya tahu itu hanya di UNY sama di UM. Yang di UNESA ada atau tidak ya? Terus di UPI kan secara grade kan lebih tinggi gitu daripada UM. Tapi kenapa saya tidak memilih ke sana? Karena di sana jurusannya pendidikan sains, bukan pendidikan fisika. Pendidikan sains yang ada yang ada spesifikasinya fisika gitu. Jadi akhirnya prof saya itu yang lebih fokus di apa yang saya minatin gitu di pembelajaran fisika. Akhirnya itulah yang menjadikan salah satu pertimbangan memilih di UM. Karena harus di dalam negeri juga waktu itu, meskipun sudah ada rencana untuk ingin keluar, sudah rencana apply dan sebagainya, tapi karena diizinkan di dalam negeri, akhirnya keputusannya di UM itu. Nah, kalau perbedaan tadi ya, perbedaan gimana di S1 dan S2, yang pertama pasti ya, seperti kata Mas Anton,
cara belajar dan model pembelajaran lebih konstruktivis ya. Kita yang lebih proaktif untuk lebih banyak mencari sumber dan sebagainya. Kalau S1 kan lebih banyak dosen yang memberikan. Kalau S2 sudah tidak begitu lagi. Kemudian literaturnya. Nah, bagi yang masih asing dengan artikel-artikel berbahasa Inggris itu adalah makanan setiap hari kalau di S2 gitu. Jarang menggunakan rujukan yang berbahasa Inggris, kemudian S2 harus rujukan bahasa Inggris. Memahami materinya aja susah, apalagi memahami materi yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, itulah tantangannya. Kemudian yang membedakan juga target atau tuntutan di S2. Kalau di UM untuk lolos sidang tesis itu harus publikasi dulu. Nah, publikasinya minimal Sinta 2, kemudian risetnya juga harus sesuai dengan bidangnya, kayak gitu-gitu. Jadi yang membedakan kalau S1 kan kita selesai tugas akhir skripsi ya udah sidang saja gitu. Tapi kalau S2 meskipun skripsi tes kita sudah selesai, tapi kita belum publikasi atau belum accepted di Hilang kah? Ya putus ya? Putus. Enggak. Ini Hilma duduk di sini. Putus ya? Iya. Iya, enggak tahu ini. Mohon maaf Mas Fatih dan teman-teman semua. Nyambung lagi, Sania. Enggak tahu ini kok keluar Ya, masuk. enggak apa-apa. Dilanjutkan, Mbak. Sampai publikasi Sinta 2 tadi. Seingat saya sampai publikasi Sinta 2. Oh iya. Oke. Itu saja perbedaannya Mas Fatih. Perbedaan S1 sama S2. Terus tadi saya menjawab itu, menambahkan pertanyaan yang sebelumnya. Tadi ada pertanyaan di bawahnya, apa ada persyaratan khusus, misalkan mau dari S1 murni ke S2 pendidikan fisika. Tidak ada persyaratan khusus, gitu. Sama aja. Ada teman saya juga sekelas S2 dulu itu, S1-nya dia fisika murni di UB, S2-nya ambil pendidikan fisika di UM. Tidak ada persyaratan khusus, tapi memang karena ilmu pendidikan lebih banyak dipelajari juga di S2, jadi untuk untuk mengcover apa-apa yang sudah disampaikan di S1 ya belajar tentang pendidikannya harus lebih. Itu aja sih perbedaannya. Oke. Cukup Mas Fatih. Terima kasih Mas Anton dan Mbak Sania. Sebentar saya tak lihat chat dulu ya. Ini kebetulan karena istri ada di sini, itu ada yang tanya tentang bagi waktu antara koas dan S2. Nah ini Sania nggak pernah koas, Anton nggak koas, saya nggak koas. Nah ini biar istri yang menjawab. Gimana cara antara koas itu yang di rumah sakit itu ya, belum lulus itu ya. Saya juga tahunya gitu ya. Pokoknya belum lulus, belum gelar dokter, itu ya di rumah sakit tuh. Nyuntik-nyuntik, ya kayak gitulah. Ya. Nah ini gimana cara bagi waktu antara koas dengan S2? Silakan dijawab. Jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab ini ya, pertanyaan. Pertanyaan siapa, Bi? Siapa yang tanya tadi ya? Saya tak telok ya. Aku tadi kok baca ya. Ya udah, dari univ mana ya? Setahu saya kalau di Brawijaya. Nurmayanti. Nah, ada yang tanya Nurmayanti. Iya, saya juga nggak tahu. Kalau di pendidikan profesinya UB dan S2 yang bisa diikuti oleh koas itu sistemnya fast track. Fast track itu kayak percepatan. Jadi kuliahnya cuma 1 semester, 6 bulanan.
Terus sisanya pengerjaan tesis. Nah, tesis itu bisa disambi sejak awal. Jadi kalau pertanyaannya gimana cara bagi waktunya antara koas sama S2. S2, sebetulnya kalau koas waktu koasnya itu tesis udah beres, ya nggak perlu dibagi-bagi lagi, udah udah nggak ada tanggungan. Tapi beda lagi kalau masih belum selesai tesisnya, itu yang repot karena harus bolak-balik rumah sakit dan kampus. Rumah sakitnya kalau UB itu koasnya di RSSA, jadi ya repot di perjalanan. Kalau misalkan rumah atau kosannya di tengah-tengah itu mungkin nggak masalah, tapi kalau yang di ujung, nah itu yang makan waktu lama. Tapi idealnya koas akan dilaksanakan setelah fast track-nya udah selesai. Jadi kalau enggak ya tinggal santuy-santuy gitu ya. Kalau enggak ya mundur lah. Mundur. 3 bulan atau selanjutnya. Oke, ya. Jadi anak kedokteran itu suka sekolah ya. Ya enggak apa-apalah. Bagus itu, bagus. Biasanya Biomed atau Mars ya. Manajemen rumah sakit atau master biomedis ya. Biomedis atau biomedik. Itulah pokoknya gelarnya Biomed itu. Setahu saya. Oke. Itu pertanyaan tentang bagi waktu antara koas dan S2. Nah, ini PPG. Saya fokus dulu ke PPG, pendidikan profesi guru. Karena kan kalau dari UM ya yang awalnya IKIP itu ya, UNES, UNESA gitu-gitu kan ya biasanya identik dengan mau jadi guru nih pasti gitu kan. Cuma kan sekarang kayaknya anak-anak IKIP itu juga S2 gitu. Nah, lebih baik PPG dulu atau S2 dulu nih? Silakan dijawab Mbak Sania dulu. Yang di layar saya masih ada. Silakan. Terima kasih Mas Wati. Saya coba menjawab sepengetahuan saya Mas yang tahu tentang PPG. Nah, kalau bertanya lebih dulu mana yang harus didulukan, sebenarnya kembali ke target apa yang mau kita tuju nanti. Misalkan memang target kita pengen menjadi guru PNS misalkan, atau guru swasta atau guru apapun, memang lebih baik PPG dulu. Begitu kata beberapa orang. Nah, tapi kalau memang kita targetnya atau impiannya adalah menjadi dosen, itu lebih baik langsung S2 gitu, karena persyaratan dosen kan harus jenjang pendidikan yang lebih tinggi begitu. Nah, kenapa kok ketika kita mau menargetkan menjadi guru sebaiknya PPG dulu? Salah satunya sesuai pengalaman teman saya kemarin yang dia lolos CPNS, kemudian bersaing dengan teman yang sudah punya sertifikat PPG. Sedangkan dia tidak punya sertifikat PPG, sama-sama lulus SKD, lulus yang seleksi nasional itu lulus satu sekolah ada tiga yang masuk dengan nilai peringkat 1, 2, 3. Akan diambil satu orang saja. Nah, waktu itu teman saya yang belum punya PPG tapi dia selesai S2, itu nilai SKD-nya tertinggi, nomor 1. Sedangkan ada satu lagi calon CPNS yang nilainya urutan ketiga SKD-nya, tetapi dia sudah punya sertifikat PPG. Nah, baiknya apa ketika sudah punya sertifikat PPG, ketika masuk dalam kondisi seperti itu tadi, kita bersaing di SKB, seleksi yang sudah seleksi bidang, itu yang sudah punya PPG itu sudah pasti lolos gitu. Meskipun tadi yang pertama nilainya tinggi dia, SKD-nya tinggi, tertinggi, tapi belum punya belum punya sertifikat PPG, akan dikalahkan oleh yang sudah punya sertifikat PPG. Itu salah satunya. Ketika memang kita sudah punya target untuk menjadi guru, mungkin memang ya enggak apa-apa memilih PPG dulu gitu, supaya nanti kalau ada seleksi CPNS atau ada seleksi apapun, itu pasti mendapatkan tiket yang khusus gitu, karena kita punya sertifikasi yang khusus PPG tadi gitu. Terus kalau Ya, putus lagi kah?
Putus ya? Putus ya, Mas. Oke. Kita tunggu. Biasanya masuk lagi. Mungkin hujan. Nggak apa-apa ya. Saya nggak paham SKD, SKB itu. Itu PNS ya? Guru yang PNS, gitu kan? Silakan, Mbak. Sampai SKD tadi. Oh, masih sampai situ ya, Mas? Iya, sampai SKD. Ingat saya. Oke. Intinya gini, Mas, kalau teman-teman, ketika kita memang niatnya pengen menjadi guru di SMP, SMA atau dimanapun, memang sudah punya target itu dan ingin menjadi PNS guru, memang kalau kita punya sertifikat PPG itu akan menjadi tiket khusus gitu. Seperti kasus yang tadi saya sampaikan, kalau ada kita sudah masuk ke 3 besar seleksi SKD, kalau kita sudah punya PPG itu jadi golden ticket untuk jadi PNS gitu. Tapi kalau memang niat kita untuk ingin menjadi pendidik di kampus atau sebagai dosen, ya barangkali memang S2 itu lebih baik karena harus punya jenjang pendidikan gitu. Oke, monggo Mas Fatih atau Mas Anton mau menambahkan? Itu yang saya pahami. Oke. Jadi tadi kalau SKD, SKB kan berarti CPNS ya, Mbak? Kan belum tentu. PNS. Bisa jadi pengen mengabdi ke SMP-nya dulu atau pondoknya, gitu kan. Monggo, Mas Anton. Kayaknya Anton gak ngerti gitu kan. Ya apa? Bisa jawab gak? Sama, Mas. Sama, Mas. Sama dengan Mbak Sania. Kemarin saya tanya-tanya dengan kakak tingkat juga sama seperti itu. Jadi ditentukan dulu pengen jadi dosen atau guru. Loh, wes, ngono tok. Loh, sudah Mas. Daripada memperpanjang, kan sudah dijawab. Astagfirullahaladzim. Sama, ngono tok. Enak, Rek. Sudah pelanggaran. Sudah dijawab Mbak Sania tadi. Nanti kalau saya jawab lagi malah muter-muter nanti jadinya. Oke. Ini saya masuk ke pertanyaan yang penting, tetapi sepertinya susah dijawab oleh semuanya. Narasumbernya termasuk saya. Gitu ya. Lebih efektif mana? S2 atau nikah dulu? Wah, ini dilema ini. Saya silakan Anton dulu deh yang sudah ngebet nikah gitu ini ya. Silakan. Monggo. Saya tak guyu di belakang sih ya. Saya tertawa di depan layar ini, Mas. Oke. Menurut Mas dan Mbak, pemateri nikah dulu atau S2 atau S2 dulu baru menikah? Manakah yang efektif? Kedua-duanya efektif. Syaratnya cuma satu. Kalau misalnya teman-teman mau menikah, harus ada calon yang ingin dilamar. Begitu. Betul. Nah, betul. Nah, itu. Kalau bisa dibilang efektif mana, sebenarnya tergantung kita, ya, manajemennya dan seterusnya. Tapi, ya itu, syarat utamanya harus ada calon yang dilamar. Untuk pertanyaan nomor 1. Nomor 2, masih nomor 1 ya, Mas ya? Nah, kalau misalkan teman-teman pengen dapat lebih, misalkan ya, dapat bantuan dari teman-teman, coba cari beasiswa LPDP, karena di situ ada family allowance. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah nikah dulu, sebelum dapat beasiswa itu nanti ada tunjangan keluarga penerima LPDP. Nah, itu kelebihannya. Mungkin itu, Mas. Jadi bisa dipertimbangkan dulu kalau misalkan pengen nikah, satu harus ada calonnya. Nah, karena saya juga belum nikah, jadi saya nggak berwenang ini untuk menjawab ini. Iya, saya juga dulu pas S2 belum nikah, jadi makanya saya nggak bisa jawab juga. Mbak Sania, kita dengarkan perspektif wanita. Laki-laki kan selalu salah. Nah, kita lihat perspektif wanita. Wanita belum tentu benar. Iya, betul. Silakan, Mbak. Oke. Terima kasih pertanyaannya ini. Aduh, Masya Allah ya. Sebenarnya yang berhak menjawab gini itu yang sudah ya, Mas ya. Cuman karena konteksnya menikah dulu atau S2 dulu, ya seperti kata Mas Anton tadi, syaratnya harus ada calon ya, Tan ya. Dan sudah siap gitu. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya kalau menikah itu kan, ya mohon maaf ini Mbak Putri, Mas Fatih. Kalau misalkan menikah kan kita nggak tahu ya kapan dan di waktu kapan, di mana dan sebagainya. Ini juga yang saya dapatkan dari ayah saya yang membuat saya akhirnya langsung gitu. Pada awalnya juga begitu, selain ingin berjeda dulu untuk apply beasiswa, juga ingin berjeda dulu untuk
hal itu. Tetapi kata ayah saya seperti ini, kalau misalkan Samian menunda untuk melanjutkan pendidikan, nah ini unstable. Nih, suara saya jelas ya teman-teman? Jelas, jelas Mbak, tenang aja, enggak apa-apa, jelas. Oh, nggih. Internetnya ini soalnya. Kalau nggih, ini pesan ayah saya dulu itu, kalau misalkan tidak ingin melanjutkan, tidak mau melanjutkan S2 alasannya karena belum menikah, itu orang tua tidak ridho. Karena masalah menikah kan itu kita tidak tahu ya, urusan Tuhan. Ya memang dengan ikhtiar, tapi untuk menentukan dan sebagainya kan urusan Tuhan begitu. Tapi kalau memang tidak mau S2 karena alasan lain, belum siap dan sebagainya, tidak apa-apa. Nah, itu yang akhirnya menjadikan menjadikan saya memutuskan untuk langsung lanjut S2 begitu. Karena kita tidak tahu kan itu kapan, di mana dan sebagainya. Jadi tetap lanjut pendidikan. Itu sih kalau saya, Mas Fatih. Dan kalau itu kembali lagi ke masing-masing ya. Itu perspektif masing-masing, perspektif Mas Anto seperti itu, seperti saya seperti itu, mungkin Mas Fatih juga punya perspektif lain, teman-teman juga pasti punya pendapat lain. Gitu. Oke, Iya. terima kasih Mas Fatih. Terima kasih ya. Ya, saya ngikut narasumber saja ya. Ini perspektif narasumber sudah mewakili antara Venus dan Mars. Nah, kalau kata buku kan Venus dan Mars. Oke, lanjut Mbak Sania. Kalau masih menyimak tentang kita ini kalau mau S2 baiknya di dalam atau keluar sih, terutama yang untuk berlatar belakang pendidikan nih. Pengennya dari guru nih. Saya lebih relevan kuliah di dalam negeri S2 atau keluar. Silakan Mbak Sania. Monggo. Oke. Terima kasih Mas Fatih. Terima kasih juga Mbak siapa yang bertanya ini tadi. Lupa nggih. Kalau misalkan lebih baik mana di dalam atau di luar, sebenarnya tergantung kita juga sih. Gitu. Kalau yang pertama misalkan kenapa kok saya juga akhirnya melanjutkan di dalam, karena secara kesiapan saya belum siap gitu. Belum siap dalam artian TOEFL saya belum mencukupi, beasiswa belum mendapatkan, kemudian kampus tujuan juga belum mendapatkan LOI dari sana. Sehingga akhirnya saya memutuskan di dalam. Gitu. Yang pertama kesiapan dulu ya. Yang kedua, pendidikan apa yang ingin kita dalami begitu. Kalau misalkan tentang pembelajaran yang kontekstual bagaimana di Indonesia, memang ya lebih cocok di Indonesia karena yang diajarkan pasti sesuai dengan karakteristik gitu. Tetapi kalau ingin mendapatkan perspektif lain pembelajaran di luar negeri, di Amerika misalkan atau di Belanda atau di mana, ya baik juga ke luar negeri gitu. Jadi fokus apa yang akan kita, pendidikan apa yang mau kita ambil gitu. Kalau misalkan mau ke media, oh ternyata Putus ya. Sampai media. Siap-siap habis ini, Anton ya. Pengen S2 di luar atau di dalam. Sama pertanyaan selanjutnya ya, Tan ya, tentang LPDP-mu jalur apa. Silakan Mbak Sania, sampai media tadi. Halo? Sampai media. Kalau pengen sudah media. Sebenarnya Mas Fatih. Oh, sudah. Iya. Oke, terima Intinya kasih. itu Mas Fatih, tergantung kesiapan sama topik apa yang ingin kita dalami dan kita Betul. mencari kampus yang sesuai dengan topik yang ingin kita dalami. Itu aja sih Mas Fatih. Sip, terima kasih Mbak Sania. Monggo, Mas Anton, dijawab kira-kira di luar atau di dalam. Kalau Mas Anton sendiri pengen jadi guru apa jadi dosen? Anton Dosen atau? dong. Dosen dong, biar followernya banyak dong. Pasti ngono. Ayo, kenapa? Kenapa kok di dalam atau di luar? Silakan, Mas Anton. Mas, sorry.
Ya, menjawab pertanyaan ini mungkin sebenarnya sama seperti kayak pandangan Mas Fatih dulu yang berikan ke saya dulu ya, hampir sama sebenarnya. Saya juga sangat setuju itu. Jadi misalkan kalau misalkan bidang keilmuan teman-teman mengharuskan teman-teman bukan mengharuskan ya mungkin bisa optimal ketika teman-teman sudah di luar negeri, misalkan bahasa Inggris itu kan tidak mungkin ya kalau misalkan kita di dalam negeri ya bisa-bisa aja. Cuman kan mungkin itu. Nah itu mungkin harus di luar. Terus yang di luar mungkin ya sama seperti Mbak Tania sebenarnya. Kita lihat dulu bidang ilmuwan kita, kira-kira apa cukup di dalam negeri atau kita perlu keluar negeri biar kita bisa dapat insight banyak, bisa dapat wawasan banyak gitu ya yang lebih luas. Kayak jurusan bisnis atau mungkin teknologi itu mungkin lebih banyak kayaknya lebih bagusnya diperjuangkan di luar. Cuman saya juga banyak sekali pertimbangan sih Mas, banyak sekali pertimbangan. Kalau misalkan dikatakan apakah di luar lebih baik, sebenarnya juga enggak juga karena semua itu kita nggak bisa berlindung di balik alma mater kampus karena yang menentukan kesuksesan itu juga balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Jadi meskipun kita lulusan luar negeri, kalau misalkan kita kualitas kita ya itu saja ya nanti juga sama karena nanti kan bersaingnya yang ketika kita daftar dosen, daftar apapun yang dinilai kan bukan alma mater doang kan ya, tapi kapasitas kita, kemampuan kita seperti apa itu. Yang pertama. Terus yang membedakan mungkin kalau menurut saya ya Mas ya, kalau misalkan di luar negeri maupun dalam negeri yang membedakan cuma satu sebenarnya. Kalau di luar negeri itu kan teman-teman menurut saya lebih mandiri ya, lebih mandiri dari segala hal karena memang kan jauh dari orang tua, jauh dari negara, jauh dari jauh dari peradaban gitulah ya. Jadi ke negeri orang gitu ya. Nah, itu mungkin dari sisi itunya teman-teman punya nilai plus daripada lulusan luar negeri. Sisi plus lainnya mungkin dari segi koneksi mungkin ya, dari segi koneksi. Kalau di luar negeri mungkin teman-teman bisa dapat koneksi-koneksi yang mungkin bisa support ide-ide teman-teman kayak misalkan Belva itu ya, Mas Belva, harus Mas siapa yang ruang guru satunya itu mungkin koneksinya lebih tinggi lah ya, lebih banyak koneksinya yang bisa merealisasikan ide-ide teman-teman. Cuman kembali lagi sama seperti Mbak Sania tadi, jadi kita harus punya banyak-banyak pertimbangan. Kenapa saya di dalam negeri? Ya karena memang saya tipikal orang yang realistis, maksudnya dalam artian ya memang kalau saya nggak nyampe pada waktu itu nggak nyampe, mau tes pun ya bisa dibilang ya pas-pasan lah ya, dikatakan punya uang cuman juga punya, cuman kursus juga kan nggak murah ya Mas, nggak murah ya kalau di sini. Terus saya pikir-pikir juga teknologi pendidikan di Indonesia itu juga salah satu pionir sebenarnya, salah satu pionir berdirinya AICT ya. Kalau di setiap jurusan itu kan pasti ada kayak lembaga apa ya namanya, kumpulan dosen-dosen gitu ya Mas ya. Jadi itu salah satu pelopornya juga orang Indonesia sama Taiwan sebenarnya. Taiwan, Indonesia, Amerika. Jadi saya pikir juga nggak jelek-jelek amat teknologi pendidikan di Indonesia. Jadi itu akhirnya saya milih di dalam negeri. Satu lagi mungkin pertimbangan yang perlu teman-teman lakuin atau mungkin saya ya, karena saya sendiri juga sedang mengelola CV ya, kayak perusahaan kecil-kecilan gitu lah ya, nggak sebesar PT, jadi masih CV. Jadi ya saya rasa saya juga ngelola yayasan juga bersama teman-teman. Jadi ya itu pertimbangan-pertimbangan lain ya yang mungkin saya akhirnya ambil di dalam negeri. Mungkin itu Mas, kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Anton, Mbak Sania untuk pertanyaan tentang lebih baik mana sih, di dalam atau di luar, terutama yang untuk latar belakang pendidikan. Lanjut Mas Anton, tentang pertanyaan LPDP-nya kemarin dapat jalur apa tuh? Reguler atau afirmasi bidik misi, terus apa lagi tuh? Ada di chat itu. Ya ceritalah tentang LPDP kemarin, gimana? Karena kalau mau cerita dari saya, ya saya sudah lama banget nggak di LPDP. Coba Mas Anton, silakan Mas. Ya, tentang durasi ya itu ya. Ada tentang durasi. Oh ya, saya alhamdulillah dapat afirmasi bidik misi Mas. Jadi ya sedikit lebih ringan bisa dikatakan karena TOEFL-nya bidik misi cuma 400 dan itu menurut saya sangat realistis kalau misalkan teman-teman punya target LPDP di dalam negeri. Cuman kalau misalkan teman-teman ingin memperjuangkan luar negeri ya teman-teman harus nyiapin jauh-jauh hari karena memang bisa dikatakan saya juga agak mungkin planning-nya mungkin kurang tepat bisa dikatakan seperti itu karena memang
saya baru kepikiran untuk belajar bahasa Inggris, les kursus TOEFL dan seterusnya itu baru semester 7 itulah. Saya keasikan untuk ikut lomba-lomba ya di S1 dulu karena memang ya mungkin enak lah ya gitu kalau masih jadi mahasiswa, masih kampus gitu ya, gratis sana sini ikut lomba gitu, masih keasikan semester 7 8. Teman-teman ingin ke luar negeri ya, teman-teman harus bisa bahasa Inggris ya. Karena memang itu bahasa umum. Karena memang kalau ingin kuliah luar negeri ya harus bisa belajar bahasa Inggris, dan belajar bahasa Inggris itu kan nggak bisa instan ya. Jadi itu yang menurut saya perlu disiapkan jauh-jauh hari. Durasi ya tadi tentang durasi menyiapkan diri ya. Satu bahasa Inggris tadi ya, bahasa Inggris bisa disiapkan mulai dari sekarang. Jadi ini teman-teman yang di sini, kalau misalnya teman-teman punya target luar negeri, mulai dari sekarang harus sadar tuh, harus kursus dibenahin bahasa Inggrisnya. Itu nggak bisa instan. Terus yang kedua, mungkin kalau dari pengalaman saya kemarin ya, ketika wawancara, LPDP itu kan ada beberapa poinnya, ada banyak yang menurut saya, integritas, profesional, mengabdi, melayani, dan seterusnya, bla 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 itu. Nah, itu teman-teman kalau bisa jabarkan, bukan jabarkan ya, apa ya, mungkin dari poin-poin yang diinginkan LPDP, itu teman-teman harus bisa meyakinkan satu persatu. Misalkan contoh, integritas misalnya. Integritas itu LPDP bisa ambil di bagian mana dari teman-teman. Misalkan teman-teman berorganisasi gitu ya, jadi ketua pelaksana, jadi ketua BEM, terus bisa teman-teman tunjukkan sisi integritasnya itu dari mananya. Nah, itu mungkin bisa disiapkan juga sih dari jauh-jauh hari. Kalau ketika teman-teman jadi ketua pelaksana, saya melakukan inovasi ini, acaranya besar, dan seterusnya, itu kan nanti LPDP bisa menilai, oh anak ini memang berintegritas. Terus misalkan lagi poin yang lainnya lagi mungkin melayani misalkan ya, melayani atau mengabdi itu ya. Nah itu teman-teman dari sekarang itu juga harus disiapkan. Misalkan teman-teman ketika kuliah itu nggak hanya mencari IPK gitu ya, nggak hanya, kalau IPK itu kan sekadar kebermanfaatannya untuk kita ya, untuk individu. Tapi apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman mendapatkan pengetahuan, teman-teman mendapatkan ilmu yang luas, apakah ilmu itu bermanfaat untuk masyarakat? Nah, itu perlu dipertanyakan ke diri teman-teman masing-masing. Karena LPDP itu juga salah satu poinnya mengabdi dan melayani ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan, ikutlah beberapa kegiatan sosial, ikutlah mungkin ya nggak harus besar sih, karena memang kalau misalkan saya tanya teman-teman yang diterima LPDP itu mereka juga memang masing-masing punya kebermanfaatan untuk masyarakat ya, meskipun nggak besar ya. Misalkan contoh ketika di desa saya mengajar anak kursus gratis gitu misalkan, atau mengajar anak ngaji ya, atau dan seterusnya itulah. Intinya buat kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat, meskipun itu kecil, nggak besar, tapi itu sangat dinilai oleh LPDP. Nah itu juga yang harus disiapkan jauh-jauh hari sih kalau menurut saya. Kalau yang lain-lain, berkas, kayaknya itu nggak sulit sih. Rekomendasi, menulis proposal studi, yang jelas mungkin ketika teman-teman pengen daftar LPDP, carilah mentor. Kalau menurut saya, carilah mentor, terus susun delivery practice-nya teman-teman, susun goal-nya teman-teman, tahap-tahapannya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak punya mentor, teman-teman akan kebingungan. Jadi itu sangat penting, teman-teman harus cari mentor untuk bisa membimbing teman-teman biar bisa dapat LPDP, entah dari kakak tingkat teman-teman ya seterusnya. Dan kalau misalnya teman-teman nggak ada mentor, teman-teman akan kebingungan sih, akan kehilangan sharing partner gitulah ya. Kalau yang lain-lain menurut saya bisa disiapkan di akhir-akhir semester sih, kayak yang berkas-berkas lain. Dan itu nggak sulit. Yang mungkin yang butuh persiapan yang tadi, 3 tadi ya. TOEFL, terus yang kedua tadi, apa tadi ya? TOEFL, terus apa namanya, cari mentor untuk surat rekomendasi dan seterusnya tadi. Pilih kampus juga sangat penting sih, mulai dari sekarang, mau kampus mana dan seterusnya, proposal tesisnya itu juga harus disusun mulai dari sekarang, karena memang ketika daftar LPDP itu sudah, teman-teman sudah harus punya rancangan, punya gambaran, nanti tesis saya seperti ini, jadi nggak bisa angan-angan. LPDP itu nggak menerima kalau misalkan teman-teman masih belum yakin gitu ya, nanti saya tesisnya apa, saya belum nyusun Pak, misalkan ya. Jadi harus disusun semuanya biar kemute Mas.
Iya, oke. Ya, ini kan berarti kayak mau ngomong, ya kalau teman-teman pengen belajar LPDP ya mentornya saya, gitu kan, Ton? Ya enggak apa-apa, monggo, silakan ya. Ini Enggak. diminta kontaknya ya, langsung di-share ya, boleh. Nah, Kan banyak kakak tingkat. yang paling keren kan Mas Anton. Luar biasa, Anton. Iya, gini, Mas Anton, ini belak-belakan. Nanti Mbak Tania juga tanya ya. Mas Anton, berapa yang didapat dari LPDP? Biar teman-teman tergiur. Mungkin zaman saya sudah sangat jauh ya. Mungkin sekarang ada penyesuaian ya, secara finansial. Berapa yang didapat? Bulanan? Masih 3 bulan sekali cairnya? 3 bulan sekali masih, Mas. Berapa? Kalau yang Jogja sekarang berapa? di Jogja itu nggak masuk kota besar ya. Kalau kota besar itu 4 juta, Mas. Surabaya, Bandung, Jakarta kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah sama Makassar, kalau nggak salah ada 4 seingat saya. Kota besar ada 4. Kalau Jogja itu 36, Mas, per bulan. 36 ya. Zaman saya kota besar bisa itu untuk mensupport yayasan. 3,3 zaman saya. Saya karena di Surabaya dapat kota besar. Nah, kebetulan kalau kota kecil itu dapat 3 juta. Itu untuk uang bulanan ya. 3,6. Oke lah, 3,6. Lalu 3,6 Kak kena ngontrak, Kak kena ngekos kok. Ya, di rumah. Ya bisa ternak lele, ternak sapi ya. Terus bisa dibuat usaha, Mas, persiapan lain. Ya, buat beli mahar juga bisa, enggak apa-apa. Terus itu uang buku berapa setahun? Uang buku 10 juta kalau S2 ya. Kalau S2 10 juta setahun. Jadi kalau 2 tahun 20, Mas. 20. Oke, sama. Living kedatangan. Uang kedatangan berapa? Kedatangan itu 2 kali uang bulanan. Jadi berarti 72 kayak. 72. 7.200.000 ya. Terus untuk proposal tesis berapa? Nah, ini proposal tesis kalau dalam negeri seingat saya 15 maksimal ya. 15 atau 20 gitu, Mas. Saya lupa, Mas, maksimal. Nggak ada kelas ya? Dulu tuh pas zaman saya itu ada kelas Saintek sama Soshum. Jadi Saintek zaman saya itu 25, Soshum 15. Nggak ada. Nggak ada, Mas. Kalau itu yang bedakan, kalau seingat saya yang di aturan terbaru itu yang lab, Mas. Jadi kalau misalkan mereka butuh lab, itu mereka bisa dapat tinggi kalau negeri. Lebih, ya karena butuh bayar lab, beli cairan, gitu ya. Beli mencit dan kawan-kawan. Oke, clear. Cukup ya? Duit segitu cukup nggak? Lebih cukup ya, Tan ya. Cukup banget ya. Bisa nabung ya, Tan. Lebih saya ingat buat nanti persiapan ya, Mas, untuk melamar. Iya, sama. Saya ingat waktu itu ini. Buat DP beli rumah gitu akhirnya. Alhamdulillah. Saya lulus itu kurang lebih dapat 50 atau 60 itu tabungan itu ya. Nah, lumayan itu ya. Wah, alhamdulillah. Nggak perlu beli buku kan, e-book sekarang ya. Kalau mau download ya pakai Skihub atau pakai Libben gitu ya, gratis ya. Nah, perlu itu beli buku itu ya. Itu luar biasa kalau LPDP. Kalau biaya kampusnya berapa, Mas? S2, meskipun sudah at cost ya sama LPDP. Berapa kira-kira SPP-nya di UNY? Kalau di UNY sama kayaknya, Mas, ya, dari kampus-kampus lain 8, Mas. Ingat saya 8. UKT. UKT. SPP ya, Mas, SPP-nya. Kalau biaya pengembangan uang gedung. UKT. SPP. Apa kalau biaya gedung dan seterusnya itu seingat saya ajar namanya. Ada 2. Dari 10 juta lah mungkin. Oh iya. Ya berarti bukan UKT. Kalau UKT nggak ada uang gedung, Mas. Jadi langsung semua gitu aja. Berarti tapi per semester 8 ya? Ya, ya hampir sama lah. Oke. Cukup ya, Mas? Insya Allah cukup lah. Kalau LPDP itu sejahtera lah. Luar biasa. Enaknya LPDP juga bisa milih portofolio kan? Ini pakai uang dari investasi apa ya kan? Kalau saya dulu ngambil investasi syariah, saya nggak mau yang investasi konvensional. Iya, boleh milih kan? Enggak. Enggak boleh, Mas. Enggak bisa, Mas. Oh, enggak bisa sekarang. Zaman saya dulu bisa milih. Enggak milih. Ditanya itu awal-awal. Maksudnya enggak ada kesempatan milih. Kamu mau pakai duit dari mana gitu, pakai yang konvensional atau pakai yang syariah? Saya syariah, tak bilang gitu, biar barokah, tak bilang gitu. Ya alhamdulillah jadi rumah ya. Oke,
Geser ya, Mas Anton. Mbak Sania, berapa S2 di UM? Bayar sendiri ya, Mbak Sania ya, bener ya? Iya, betul Mas Fatih. Nah, berapa tuh? Kalau SPP UKT-nya sama dengan di UNE, di UNY sama dengan Anton 8 juta satu semesternya. Ada uang gedung? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi Ya, total berarti kalau sampai lulus, ya. lebih murah di UM ya. Ada pungutan-pungutan nggak? Mohon maaf. Ini nggak bermaksud apa-apa ya. Maksudnya ada masih ujian bayar, kemudian nge-lab bayar, ada gitu nggak? Nggak ada sih Mas Fatih. Kalau saya nggak ada nge-lab ya di pendidikan. ada ya? Kalau di murni iya. Kalau di murni di UM itu lab-nya sudah gratis seingat saya karena itu masuk ke riset dosen gitu. Oke. Kalau biaya-biaya lain mungkin di tugas akhir aja ya, waktu validasi dan sebagainya itu aja. Iya, termasuk kalau harus bayar translate jurnal gitu-gitu ya. Ya, oke. Tidak masalah. Oke, sip. Iya, Jadi iya. ini gambaran teman-teman kalau misalkan teman-teman yang hadir di sini pengen S2. Kayaknya habis tadi join ya. Habis ini kan rencananya juga S2 sambil kuliah. Sudah Mas, saya nggak butuh beasiswa Mas. Gaji saya sudah turah-turah 2 digit. Nah, itu kan berarti ya 8 juta itu ya gaji setengah bulan lah ya. Kedip-kedip gini aja sudah bayar itu, terbayar itu satu ya. Jadi insya Allah terjangkau kok teman-teman. Kalau memang dulu S1 mikirnya, waduh UKT sekian gitu kan. Nah kalau seingat saya di Brawijaya itu UKT tertinggi itu hukum itu 6 juta. Nah S2 8 juta. Ya kan lebih murah. Malah kalau di Brawijaya itu kan ada kasta ya. Mohon maaf, jadi ada yang UKT rendah, ada yang UKT tinggi gitu. Karena gendong-indit ya. Yang kaya mengemban yang kurang mampu. Kalau S2 kan nggak ada kayak gitu. Nggak ada kemudian mahasiswa S2 itu demo karena nggak bisa bayar UKT, bikin tenda penurunan UKT gitu nggak ada. Jadi kalau pasca sarjana ya dianggap mampu, jumlahnya sedikit ya, ini mungkin yang belum tergambarkan tadi. Jadi mungkin sekelas berapa Mbak Sania dulu berapa sekelas mahasiswanya? 10? Sekelas 20? ada enggak sampai 16 seingat saya Ya, atau belasan. 14 gitu. 14 sepertinya, iya. Satu angkatan ada berapa yang fisika aja? Cuma satu Yang kelas? pendidikan itu sekitar 50-an satu angkatan. Berarti ada sekitar 2 atau 3 kelas ya? 3 kelas. 3 kelas. Oke. Banyak ya? Jadi nggak banyak, nggak kayak S1. Kalau S1 ya, apalagi hukum itu bisa pernah satu kelas itu 70 saya itu. Kalau di UNY berapa Mas Anton sekelas? UNY cuma 13, Mas. Sekelas Satu ya? angkatan kalau nggak salah 28. Berarti cuma 2 kelas ya? 28, Ya memang gitu. 12. Nanti kalau S3 lebih dikit lagi. S3 saya itu sekelas 11. Ya, 11, kadang 10 gitu. Itu pun kadang ada yang ngulang kan, jadi ada yang nggak lulus. Kalau S3 itu kan lebih ingik ya, lebih kenal, presentasi gitu-gitu. Nah, itu gambarannya. Nah, ini kita karena menuju ke menit-menit akhir ya. Jadi tinggal 12 menit menuju jam 9. Kita masuk ke tema besar. Kira-kira dari beragam paparan tadi, mulai dari pilihan kenapa S2, kenapa kok biaya sendiri, kenapa kok beasiswa, kenapa kok harus milih yang linier, kenapa kok tidak, gitu-gitu. Apa sih kira-kira enaknya S2 itu gitu, setelah merasakan gitu. Mbak Sania dulu yang sudah lulus. Kira-kira apa sih enaknya S2 gitu? Oh, dulu saya kayaknya tertekan deh, saya takut nggak bisa bayar, tapi ternyata S2 itu enak loh. Karena topiknya ini, jadi mau tidak mau harus diberi kesimpulan di akhir. Apa Mbak Sania? Sekaligus menyimpulkan, silakan. Terima kasih banyak Mas Fatih. Sebelum beranjak ke kesimpulan akhir, saya ingin memberikan semangat atau sedikit motivasi untuk teman-teman semuanya yang misalkan nanti memang diutus untuk lanjut S2, tapi belum mendapatkan kesempatan untuk beasiswa. Nah, yang pertama, memang di awal nanti harus bondo dulu ya, kalau bahasa Jawanya itu bondo atau modal dulu gitu di semester awal. Tetapi teman-teman jangan khawatir karena beasiswa itu ada juga yang di-apply atau bisa didaftarkan ketika kita sudah ongoing atau sudah di pertengahan jalan gitu. Nah, dulu waktu saya semester 2 dan semester 3 itu ada pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, itu juga membiayai
pendidikan S2 termasuk living cost dan sebagainya gitu. Hampir sama dengan LPDP tetapi nominalnya sepertinya tidak sebesar LPDP begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa bergabung dengan riset dosen gitu. Atau bisa ibaratnya mengabdi ke dosen untuk nanti dibiayai. Seperti konsepnya kalau kita kuliah di luar negeri kan ada beberapa yang beasiswanya itu beasiswa dari dosen kayak gitu. Nah, alhamdulillah ketika S2 kemarin, ini sebagai semangat juga ya. Di semester 1 memang saya modal sendiri, tapi beranjak ke semester 2, semester 3, dan semester 4 dengan adanya kesempatan untuk mengabdi ke dosen atau mengikuti riset dosen tadi, alhamdulillah bisa mengcover biaya UKT kayak gitu. Nah, selanjutnya juga selanjutnya saya juga dulu sambil kerja, tapi mungkin kalau di LPDP nggak boleh kerja ya, tapi karena memang saya kondisinya adalah harus membiayai kuliah saya sendiri, akhirnya semangat untuk kerja itu lebih juga gitu. Cuman ya memang kalau harus kuliah dan kerja, pembagian waktunya atau memanage waktunya harus lebih baik lagi gitu. Dulu saya sambil ngajar, alhamdulillah di semester 2 sudah mulai ngajar ya sedikit-sedikit bisa mengcover apa yang diperlukan gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan ya, tapi mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan beasiswa dan bisa lanjut yang memang punya hajat untuk lanjut studi. Dan kalau memang belum dapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, tenang saja, insya Allah jalannya masih banyak untuk mendapatkan gitu. Kalau niatnya sudah penuh dan dengan ridho orang tua, insya Allah dipermudah jalannya gitu. Dan ada saja jalannya. Itu juga yang saya rasakan dulu. Di awal itu kayak sempat khawatir, bisa lanjut tidak ya, bisa sampai selesai tidak ya dengan biaya seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah atas sudah orang tua dan sebagainya, ada saja jalannya gitu. Terus kesimpulannya, apa enaknya S2? Saya merasakan bagaimana enaknya ya setelah lulus ini salah satunya. Yang pertama, pola pikir pasti ya. Maksudnya lebih bijak atau lebih berhati-hati dalam menghadapi sesuatu gitu, apapun itu gitu. Jadi saat S2 seperti yang disampaikan oleh Mas Anton tadi, tidak hanya ilmu jurusan apa yang kita pelajari, tapi juga banyak pengetahuan-pengetahuan lain atau ilmu kehidupan lain yang kita dapatkan saat S2 itu tadi. Terus enaknya apalagi, karena saya suka menulis, jadinya dengan masuk S2 itu pengetahuan atau ilmu tentang kepenulisan, tentang riset, dengan didampingi oleh dosen dan bimbingan dari dosen itu semakin bertambah. Dan itu yang yang saat ini juga alhamdulillah jadi menjadi peluang untuk saya mencari mendapatkan pekerjaan gitu ya, dari salah satunya dari kemampuan menulis itu. Jadi akhirnya membantu dosen-dosen jurusan lain untuk menulis artikel atau membantu risetnya dan sebagainya gitu. Terus enaknya lagi lebih marem akhirnya dengan apa yang kita pelajari. Kalau S1 dulu kan masih dasar-dasarnya. Nah, saat belajar S2 itu lebih mendalam lagi akhirnya. Marem itu apa ya, Mas? Seneng, mantep. Seneng. Lebih nyaman, lebih mantep, betul. Lebih mantep gitu, lebih mantep gitu. Oh, dulu taunya dasar-dasarnya, tapi sekarang sudah tahu lebih dalam, ya tidak semuanya, tapi sebagian kayak, oh ternyata begitu ya, oh ternyata begitu ya, gitu. Dan semakin belajar kayak rasanya tuh kayak, oh semakin banyak yang harus saya pelajari, dan semakin banyak juga yang tidak saya ketahui, gitu. Itu sih di titik situ yang membuat, yang enaknya setelah menjalani S2 gitu. Jadi tetap ini kalau teman-teman memang sudah punya niat untuk S2, mudah-mudahan dapat beasiswa, tapi kalaupun memang tidak dapat beasiswa, insya Allah masih ada jalan lain untuk mendapatkan support dananya. Yalah. Selain dari orang tua, bisa dari dosen dan lainnya. Oke, bagus. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Fatih. Ceritanya Mbak Sania. Anton harus beda.
Nah, Mbak Sani yang ngerasakan S2 biaya sendiri ya. Saya juga S3 satu semester ini masih biaya sendiri, alhamdulillah. Tapi ada aja rezeki ya. Nah, kalau investasinya untuk hal yang Iya, benar, alhamdulillah. ya nggak perlu investasi pakai saham sudah. Sekolah itu mendatangkan rezeki. Wis percaya saja, percaya saja. Ini tidak bisa pakai ilmu financial planner atau dipelajari di kampus manapun tentang manajemen keuangan, nggak bisa. Pokoknya investasi kita untuk hal yang baik, ya. Kuliah itu kan baik, sekolah itu kan baik, maka insya Allah barokahnya ngalir. Rezeki dari Allah itu datang terus. Tuhan itu bakal ngasih kita rezeki, gitu aja. Ya, jadi jangan khawatir. Saya S1 beasiswa, S2 beasiswa. Kok Allah S3 ini kemarin nyoba 2 beasiswa, termasuk tadi diceritakan sama Mbak Sania itu nggak lolos. Ya dapat biaya sendiri, alhamdulillah bisa. Insya Allah untuk bayar SPP semester 2 juga bisa. Nah, jadi insya Allah ada saja dan enak kuliah itu. Ayo Mas Anton, tinggal beberapa menit. Ceritakan enaknya S2 apa? Oke Mas, sebelum saya ceritakan enaknya, betul. Tadi saya ingin menguatkan sedikit apa yang dikatakan Mbak Sani Saraswati. Teman-teman kita itu punya waktu 24 jam yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Tapi teman-teman nggak perlu alasan, misalkan teman-teman, saya pengen S2 nih, tapi otak saya nggak nututi misalkan ya. Karena S1 saja sudah muyar gitu ya. Teman-teman harus belajar dari banyak toko gitu ya, banyak toko yang lain-lainnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mikir saya nggak bisa beli buku nih, terus nggak punya uang gitu ya, teman-teman bisa juga belajar dan bisa jadi Pak Jamil Azaini dan seterusnya. Itu salah satu inspirator saya. Ataupun mungkin teman-teman saya punya keterbatasan fisik nih misalkan dan seterusnya, mungkin teman-teman bisa belajar dari Nick Vujicic itu ya, semangat belajarnya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, ketika teman-teman sudah bersiap untuk menerima enaknya, teman-teman harus juga bersiap untuk segala resiko yang teman-teman tanggung gitu ya. Harus siap itu. Kalau misalkan dikatakan apa enaknya, sebenarnya Mas ya, saya sendiri sudah kurang memang sistem Indonesia seperti ini ya, sistem Indonesia seperti ini. Jadi menghargai level pendidikan gitu ya, masih menghargai level pendidikan daripada level pendidikan. Jadi ya enaknya kalau bisa dibilang mungkin kita bisa secara nggak langsung kita bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua ya, derajat orang tua, karena memang mungkin ketika orang tua teman-teman misalkan hanya lulus SD atau mungkin bahkan nggak tamat SD, tapi ketika teman-teman bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi, itu mungkin sebuah kebanggaan tersendiri ya, dan nggak mungkin bisa tergantikan dengan apapun gitu ya. Itu salah satu enaknya yang menurut saya rasakan sampai saat ini. Enaknya lagi, ketika teman-teman S2, betul kata Mbak Sania tadi, karena S2 itu, S1, S2, S3 itu kan ilmunya semakin mengkerucut ya. Ketika di S1 itu mungkin ilmunya sifatnya masih universal gitu ya. Ketika S2 teman-teman harus difokuskan lagi ilmunya. Jadi misalkan kayak saya teknologi pembelajaran ya. Teknologi pembelajaran itu ada beberapa bidang, ada kurikulum, ada desain instruksional, ada media pembelajaran. Nah, ini saya fokusnya mau belajar apa, misalkan desain instruksional ya. Pilih kampus yang tepat gitu ya tentang itu. Terus mungkin yang enaknya lagi, teman-teman bisa punya koneksi yang lebih luas gitu ya. Koneksi yang lebih luas dengan orang-orang yang mungkin profesional ya. Mungkin ketika S1 memang kayaknya sudah banyak kenalannya. Cuman ketika di S2 itu teman-teman bakalan ketemu mungkin orang-orang yang ya mungkin bisa dibilang hebat gitu ya. Hebat, orang-orang profesional, orang-orang yang sukses, pengalaman. Yang lainnya enaknya mungkin yang saya rasakan saat ini, ya betul tadi kata Mbak Sania juga, jadi secara pemikiran kita bisa lebih luas, memandang sebuah fenomena, memandang sebuah kejadian itu kita nggak ujuk-ujuk gitu lah ya. Ibarat kata kalau ketika S1 dulu mungkin ada fenomena A gitu ya, fenomena A, kita langsung gitu ya, nggak mikir panjang. Tapi ketika S2 kita bisa lebih bijak dalam menyikapi beberapa hal gitu. Mungkin itu Mas Fatih kalau bagi saya ketika S2. Enaknya lagi Mas, ketika S2 ada satu lagi nih. Karena Indonesia itu masih menghargai sertifikat. Jadi ketika teman-teman atau apapun, teman-teman akan lebih dihargai. Kalau misalkan teman-teman lulusan dari level pendidikan itu mungkin ketika ngelamar kerja atau apa itu mungkin kurang dihargai ya. Karena Indonesia memang seperti itu Mas, nggak bisa kita pungkiri ya teman-teman yang lain. Jadi
teman-teman harus punya level pendidikan gitu ya. Karena Indonesia memang kurang menghargai level kependidikannya. Yang diutamakan terlebih dahulu level pendidikannya. Jadi itu mungkin enaknya Mas Wati kalau menurut saya. Ya. Oh iya Bang, saya dekatkan Ya. kameranya. Jangan terlalu jujur lah, ya. Ini nanti saya upload ke YouTube ya. Jadi saya rasa nggak ada yang perlu disensor kok ya. Nanti teman-teman bisa unduh gratis tanpa perlu khawatir hak cipta, bisa melihat atau menonton ulang, gitu ya. Nah itu isinya kolom room chat itu sekarang jadi nyinyiran jahat ke Anton. Nggak apa-apa, memang untuk jadi sukses itu butuh dinyinyiri orang lain. Butuh ya. dinyinyiri, Maksud betul. saya yang nyinyiri. Oke, terima kasih. Luar biasa, teman-teman. Jadi intinya kalau ditanya enak nggak sih S2 atau S3 bahkan ya, enak banget. Enak banget. Teman-teman kalau mengikuti IG saya itu, alhamdulillah doa saya di Juni 2020 itu semoga bisa tembus ranking 50 besar di kampus ya, untuk publikasi ilmiah. Dan alhamdulillah saya baru ngecek, Sinta itu saya ranking 43 untuk overall score, dan untuk 3 tahun terakhir malah saya ranking 10 besar. Peringkat 1 sampai 9 itu orang-orang saintek semua. Jadi yang biasa teknik-teknik, orang biomedis, orang biologi gitu-gitu ya. Jadi saya sosial humaniora satu-satunya di ranking 10 besar itu. Salah satu tipsnya adalah kenapa? Ya gara-gara kuliah. Kuliah itu kalau S3 itu dipaksa, satu tugas itu harus jadi satu jurnal. Dan tugasnya itu tiap pekan ada. Akhirnya kan tulisan banyak. Nah, tulisan banyak kan mau tidak mau ya harus bagus biar dapat penilaian yang kompleks juga gitu. Karena ini teman-teman, kalau S1, mohon maaf ya, S1 itu skripsi hanya untuk mencari masalah. Udah, anak-anak S1 tahu masalah, oh ini masalah fisika, kenapa kok ada seperti ini gitu ya, kenapa kok hukum Newton itu kok cuma ada 2 misalkan, kok cuma ada 3, kok nggak ada hukum Newton 8 kayak Samsung misalkan. Udah tahu tuh ada masalah, oke selesai. Tesis itu mencari alternatif solusi, gitu ya. Oh, hukum Newton ada 3, tetapi ada turunannya. Nah, itu sudah selesai. Itu tesis. Nah, kalau disertasi S3, mencari norma atau teori baru, membuat bukan cari, bikin. Ya, ada masalah, ada alternatif. Alternatifnya nggak benar nih, ayo bikin teori baru. Dengan cara seperti itu kita akan terus berpikir. Kita akan terus obah gitu loh ya. Jadi itu intinya, enak sekali kuliah itu. Akan ada banyak kebarokahan. Ayo sekolah teman-teman, sekolah. Mungkin kalau ada yang masih SMA, pengen kuliah, ayo kuliah. Jangan khawatir, beasiswa insya Allah ada. Penting niat. Sama kalau tadi Anton cerita buruh tani, orang tua saya juga petani kok. Petani, betul, sungguh. Makanya saya S1, S2 beasiswa karena itu, nggak ada dana. Alhamdulillah S3 sekarang sudah bisa ya. Jadi tidak apa-apa, gantian biar diambil sama orang lain dananya ya. Gantian, diratakan gitu, kebermanfaatan. Oke, itu terima kasih kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Saya rasa tidak hanya dari Baktinusa dan Yulit Malang. Saya lihat ada beberapa nama, ada yang pakai akun dari luar juga gitu ya. Nah, nanti semoga materi pada malam hari ini bisa bermanfaat. Nanti bisa lihat tayang ulang di akun saya di YouTube, boleh diunduh, boleh di-share, boleh ditonton ulang, silakan. Insya Allah materi di sini juga tidak ada yang perlu diciptakan kan, jadi nggak perlu disensor juga lah. Pernyataannya sudah benar semua kok ini, teman-teman ini kan 100% valid, tidak ada hoax-nya. Nah, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga para peserta. Semoga waktu luang dan kuota Zoom-nya diganti oleh Allah, diganti oleh Tuhan dengan yang lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.